Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Siti Hafsah. Saya dari Manajemen Komunikasi 2016 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Komunikasi Antar Pribadi dalam Pemasaran Produk Sound untuk mempertahankan loyalitas pelanggan dengan studi kasus pada local brand tas sound. Yang pertama, saya memiliki kerangka pemikiran seperti berikut. Semakin banyaknya online shop yang bermunculan dan saling bersaing, lalu para pelaku bisnis harus mampu mempertahankan posisinya di tengah persaingan pasar yang semakin gencar, serta cara mempertahankan sound di tengah persaingan pasar untuk mendapatkan loyalitas pelanggan. Lalu pertanyaan penelitian saya adalah bagaimana strategi komunikasi antar pribadi yang dilakukan, bagaimana hubungan yang dibangun melalui komunikasi antar pribadi, mengapa komunikasi antar pribadi dilakukan, serta apa hambatan yang dihadapi saat melakukan komunikasi antar pribadi. Kajian teori saya adalah komunikasi antar pribadi, teori pertukaran sosial, pemasaran, komunikasi pemasaran, serta loyalitas pelanggan. Metode penelitian yang saya gunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data saya menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, studi kepustakaan. Lalu uji keabsahan data saya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Adapun hasil penelitian atau temuan penelitian yang telah saya dapatkan ialah yang pertama, pada strategi komunikasi antar pribadi dilakukan untuk memberikan ganjaran kepada pelanggan berupa garansi seumur hidup serta perasaan senang atas pelayanan yang friendly. Lalu juga penjual mendapatkan ganjaran berupa sikap publisitas dari pelanggan. Lalu strategi ini mengeluarkan biaya sebagai berikut. Pengeluaran biaya untuk insentif bagi pelanggan. Lalu juga strategi ini digunakan untuk memberikan hasil berupa pengalaman yang baik, yang menyenangkan, produk yang baik sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, serta loyalitas pelanggan. Strategi ini dilakukan demi tingkat perbandingan berupa garansi seumur hidup yang tidak online shop lain sediakan, kualitas hubungan personal yang baik, kualitas produk yang sangat baik, serta merasa dihormati sebagai pemberian insentif bagi pelanggan. Lalu yang selanjutnya, hubungan ini dibangun adalah untuk memberikan ganjaran sebagai berikut. Melalui hubungan yang friendly berupa pemberian insentif, maka pelanggan merasa dipahami. Lalu juga mendapatkan sikap kooperatif pelanggan serta feedback yang positif dari pelanggan. Lalu biaya adalah untuk memberikan garansi dengan full cover. Lalu hubungan yang dibangun untuk memberikan hasil berupa sikap kepercayaan, sikap komitmen, sikap publisitas, serta sikap kooperatif. Lalu hubungan yang dibangun adalah untuk memberikan tingkat perbandingan berupa feedback yang baik dibandingkan online shop lain yang serupa, lalu juga tanpa memberikan gap dalam pelayanan serta merasa menjadi teman yang baik. Dan juga pelanggan merasa berperan penting bagi kemajuan penjualan produk. Lalu selanjutnya ada alasan. Alasan ini adalah dengan merelakan waktu pribadi dalam melakukan komunikasi antar pribadinya. Lalu, alasan digunakannya komunikasi antar pribadi untuk memberikan hasil pengalaman baik dan menyenangkan untuk kepuasan dan loyalitas serta support dari pelanggan. Lalu, alasan komunikasi antar pribadi dilakukan adalah untuk memberikan pengalaman menyenangkan untuk menghindarkan dari pengalaman buruk dari founder dan co-founder sendiri. Hambatan yang dihadapi saat melakukan komunikasi antar pribadi adalah keliru penyampaian informasi sehingga menimbulkan miscommunication, keterlambatan dalam merespon pesan, produk yang relatif bagi tiap-tiap orang, serta kepercayaan orang terhadap online shopping yang sangat minim karena maraknya terjadi penipuan secara online. Kesimpulan dari penelitian ini ialah yang pertama, untuk memberikan ganjaran positif, pelanggan adalah dengan menyediakan jasa pelayanan purna jual. Lalu pemberian insentif dan sampel kepada pelanggan. Lalu juga adalah dengan memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Lalu juga untuk membangun hubungan jangka panjang yang baik. Lalu selanjutnya adalah untuk menguntungkan agar menjadi teman baru satu sama lain. Lalu juga untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan dalam garansi seumur hidup. Lalu juga meningkatkan 3 indikator loyalitas pelanggan. Serta hubungan yang dibangun sangat berbeda antara sound dengan online shop lain. Lalu alasan komunikasi antar pribadi dilakukan adalah untuk memastikan segala bentuk penjualan aman dari mulai pengiriman hingga penerimaan barang, ingin menjadi teman baru bagi pelanggan, ingin memberikan kesan dan pengalaman yang sangat baik bagi pelanggan, serta ingin menghindari pengalaman buruk yang berbelanja online seperti pengalaman founder dan co-founder. Hambatan yang dihadapi saat melakukan komunikasi antar pribadi dalam pemasaran terjadi beberapa hal seperti miscommunication, keterlambatan merespon pesan, produk yang relatif bagi setiap orang, dan kepercayaan pelanggan yang kurang terhadap online shopping. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.